Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tes intelijensi. Saya Melati Nurik Masari dengan NPM 2019 015001 dan kedua rekan saya yaitu Adadita Rizkia Anissa dengan NPM 2019 01500088 dan Ratna Santika 2019 01500107. A. Sejarah pengukuran intelijensi. Pada awalnya telah dipraktikkan oleh negara Cina sejak sebelum dinasti Han, yang dilakukan oleh Jenderal Cina untuk menguji rakyat sipil yang ingin menjadi legislatif berdasarkan pengetahuan menulis klasik, persoalan administratif dan manajerial. Kemudian dilanjutkan sampai pada masa dinasti Han atau pada tahun 200 sebelum Masehi sampai dengan 200 Masehi. Namun seleksi ini tidak lagi untuk legislatif saja, tetapi mulai merambah pada bidang militer, perpajakan, pertanian, dan geografi. Menurut Gregory, pada tahun 1992, seleksi ini keras, namun dapat memilih orang yang mewakili karakter orang Cina yang kompleks. Tugas-tugas militer yang cukup berat dapat dilakukan dengan baik oleh para pegawai yang diterima dalam seleksi fisik dan psikologi yang intensif. Tokoh-tokoh yang berperan antara lain adalah Wanz. Beliau merupakan psikolog pertama yang menggunakan laboratorium dengan penelitiannya mengukur kecepatan berpikir. Wanz mengembangkan sebuah alat untuk menilai perbedaan dalam kecepatan berpikir, sedangkan Kettle pada tahun 1890 menemukan tes mental pertama kali yang memfokuskan pada tidak dapatnya membedakan antara energi mental dan energi jasmani. Meskipun pada dasarnya tes mental temuan Kettle ini hampir sama dengan temuan Galton. Tokoh yang tak kalah pentingnya adalah Alfred Binet. Selain kontribusi nyata pribadi beliau dengan menciptakan tes intelijensi, beliau juga bekerja sama dengan Simon pada tahun 1904 untuk membuat instrumen pengukur intelijensi dengan skala pengukuran level umum pada soal-soal mengenai kehidupan sehari-hari. Tokoh selanjutnya yang cukup berperan adalah Spearman dan Pearson dengan menemukan perhitungan korelasi statistik. Penjelasan yang kedua yaitu yang B, jenis-jenis tes intelijensi. A. Wechsler. David Wechsler memperkenalkan versi pertama tes intelijensi yang dirancang khusus untuk digunakan bagi orang dewasa. Terbit pada tahun 1939 dan dinamai Wechsler Bellevue Intelligence Scale atau WBIS. Disebut juga skala WB. Tes intelijensi Wechsler terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, The Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. Adalah salah satu tes yang sering dan umum digunakan di dunia psikologi serta sering digunakan oleh para psikolog. WISC dikembangkan oleh David Wechsler yang mempublikasikannya pada tahun 1939, di mana tes ini mengukur fungsi intelektual yang lebih global. Tes intelijensi WISC digunakan untuk tes intelijensi pada anak usia 8 hingga 15 tahun. Tes WISC terdiri dari atas tes verbal dan tes performance. Tes verbal terdiri atas materi perbendaharaan kata, pengertian, informasi, hitungan, persamaan, rentangan angka. Sedangkan tes performance terdiri atas mengatur gambar, melengkapi gambar, rancangan balok, merakit objek, maze, dan simbol. Yang kedua, The Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS yang dikembangkan oleh David Wechsler akibat rasa ketidakpuasan dengan batasan dari teori Stanford Binet dalam penggunaannya, khususnya dalam pengukuran kecerdasan untuk orang dewasa, sehingga dikembangkanlah tes ini. David Wechsler kemudian meluncurkan tes kecerdasan baru yang dikenal sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS pada tahun 1955. Tes ini digunakan oleh orang dewasa usia 16-75 tahun atau lebih. Pelaksanaan tes ini dilakukan secara individu. WAIS menjadi alat tes yang paling populer karena paling banyak digunakan di dunia saat ini.
Tes ini semula bernama Wechsler-Bellevue Intelligence Scale atau WBIS. Tes intelijensi ini memiliki 6 subtes yang terkombinasikan dalam bentuk skala pengukuran keterampilan verbal dan 5 subtes membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. Ma'arif pada tahun 2017 menjelaskan materi tes WAIS terbagi menjadi 11 subtes. Adapun sub-subtes tersebut terdiri atas bentuk verbal dan bentuk performance. Bentuk verbal terdiri dari informasi, pemahaman, hitungan, persamaan, rentang angka, perbendaharaan kata. Sedangkan bentuk performance yaitu terdiri dari simbol angka, melengkapi gambar, rancang balok, mengatur gambar, dan merakit objek. Lalu teori Wechsler selanjutnya adalah Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence atau WPPSI. Sesuai dengan namanya, alat tes ini dirancang dan ditujukan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak yang ada pada tingkat taman kanak-kanak. Perkiraan usia dimulai dari 2 tahun atau saat anak mulai masuk ke taman kanak-kanak hingga umur 6 tahun saat anak mulai masuk ke sekolah dasar. Alat tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Atribut psikologis dan kemampuan-kemampuan yang diukur oleh alat tes ini terdiri dari 2 penilaian besar, yaitu tes verbal yang mencakup atas tes kemampuan menerima informasi, kemampuan pemahaman, kemampuan berhitung, kemampuan melihat persamaan, dan pengertian, serta tes prestasi yang terdiri atas rumah binatang dengan mencocokkan nama binatang dan tempat tinggalnya. Penyelesaian gambar dengan melengkapi gambar yang kosong, mencari jejak, bentuk geometris, labirin, dan puzzle balok. Alat tes WPPSI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan anak-anak dengan keterlambatan kemampuan kognitif, mengevaluasi keterlambatan kemampuan kognitif, gangguan intelektual, dan autisme. WPPSI juga dapat digunakan untuk menentukan jenis sekolah yang tepat bagi anak hingga melihat apakah anak mengalami kerusakan pada otak. Yang B. Culture File Intelligency Test atau CVIT. CVIT merupakan salah satu tes inteligensi yang sering digunakan oleh psikolog dan lembaga psikologi di Indonesia. Pertama kali tes inteligensi CVIT ini dikembangkan oleh Raymond B. Ketchel pada tahun 1940. Dalam proses administrasinya, tes CVIT relatif tidak memakan waktu, hanya sekitar 30 menit, sehingga tes CVIT populer digunakan di kalangan praktisi. Tes CVIT memiliki 3 jenis skala, yaitu skala 1 ditunjukkan untuk usia 4-8 tahun. Skala 2 ditunjukkan untuk usia 8-13 tahun dan skala 3 ditujukan untuk individu dengan kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya yang C, Colors Progressive Matrix atau CPM. CPM atau Colors Progressive Matrix merupakan salah satu alat tes yang dibuat oleh Raven. CPM sendiri merupakan alat tes yang dibuat karena adanya keperluan pengentasan inteligensi pada anak-anak yang tidak dapat menggunakan alat tes Raven sebelumnya, yaitu SPM atau Standard Progressive Matrix. Hal tersebut menjadikan CPM dapat digunakan pada anak-anak dengan rentang usia 5-11 tahun dan orang dewasa, namun dengan syarat memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Terus yang D, The Standard Progressive Matrix atau SPM merupakan salah satu contoh bentuk skala inteligensi yang dapat diberikan secara individual ataupun kelompok. Skala ini dirancang oleh J.C. Raven dan terbit pada tahun 1960. SPM merupakan tes yang bersifat nonverbal, artinya materi soal-soalnya diberikan tidak dalam bentuk tulisan ataupun bacaan.
melainkan dalam bentuk gambar-gambar. Raven sendiri menyebut skala ini sebagai tes kejelasan pengamatan dan kejelasan berpikir, bukan tes inteligensi umum. Tes Binet-Simon. Tes Binet-Simon dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905 di Paris, Prancis. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Inteligensi digambarkan oleh Alfred Binet sebagai sesuatu yang fungsional. Komponen dalam inteligensi sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Tes Binet dengan skala Stanford-Binet berisi materi berupa sebuah kotak yang berisi berbagai macam mainan yang akan diperlihatkan pada anak-anak. 2 buah buku kecil yang berisi cetakan kartu-kartu, sebuah buku catatan yang berfungsi untuk mencatat jawaban beserta skornya, dan sebuah petunjuk pelaksanaan dalam pemberian tes. Yang D. Teori inteligensi dan skala Binet. Pada tahun 1881, pemerintah Prancis mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan semua anak masuk sekolah. Pemerintah meminta Binet untuk membuat sebuah tes yang dapat mendeteksi anak mana yang terlalu lambat secara intelektualnya. Ia juga bekerja sama dengan Louis Madison, Terman, dan Theodore Simon. Binet melakukan revisi pada skala kecerdasan dan menerbitkannya pada tahun 1908 dan 1911. Menurut Binet, tes inteligensi adalah yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Terus ada kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan. Dan kemampuan untuk melakukan autokritik atau mengkritik diri sendiri. Selanjutnya, Binet membuat skala yang pertama pada tahun 1905 dan diberi nama Binet-Simon, yang terdiri dari 30 item. Selain mengukur kemampuan mental, juga mengukur aspek fisiologi seperti pengertian verbal, kemampuan angka-angka, penglihatan ke ruangan, kemampuan penginderaan, ingatan, penalaran, dan kelancaran kata-kata. Lalu yang E, ada perbandingan antara tes hasil belajar dan tes inteligensi. Tes hasil belajar memerlukan kesiapan rohani dan ketenangan dengan baik. Apabila hasil dirinci, faktor rohani itu memiliki antara lain yang pertama ada inteligensi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, dan tipe khusus seorang pelajar. Lalu selanjutnya ada hasil inteligensi. Inteligensi adalah menerjemahkan hasil tes inteligensi ke dalam angka yang dapat menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat kecerdasan seseorang bila dibandingkan secara relatif terhadap suatu norma. Secara tradisional, angka normatif dari hasil tes inteligensi dinyatakan dalam bentuk rasio atau quotient dan dinamai IQ atau Intelligence Quotient. Lalu selanjutnya yang F, pengukuran hasil tes inteligensi. Pengukuran hasil tes inteligensi adalah prosedur pengukuran yang meminta peserta untuk menunjukkan penampilan maksimum, sehingga pengukuran inteligensi dilakukan menggunakan tes yang dikenal dengan tes inteligensi. Tes inteligensi awalnya dikembangkan oleh Sir Francis Galton. Dia tertarik dengan perbedaan individu dari teori evolusi Charles Darwin. Lalu dilihat dari segi pelaksanaannya, tes inteligensi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tes individual dan tes kelompok. Termasuk dalam tes individual adalah skala Stanford, Binet, dan Weill
Weckrel tes kelompok diberikan kepada sejumlah siswa dengan jawaban tertulis. Tes ini pertama kali digunakan di Amerika Serikat selama Perang Dunia Pertama berupa Army Alpha Test dan Army Beta Test. Army Alpha Test digunakan untuk menyeleksi calon prajurit yang dapat membaca, menulis, dan berbahasa Inggris. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.